Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afis Arasid dari kelas 4G Digital Jurnalis yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Rozia, SPD, MA. Sini saya berkesempatan memperkenalkan tentang wartawan-wartawan Indonesia yang berprestasi tingkat internasional. Saya akan mengenalkan apa itu wartawan. Wartawan adalah seorang yang memperkerjakan mengumpulkan informasi faktual tentang peristiwa terkini, orang atau isu, dan menyajikan kepada publik melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, atau internet. Wartawan bertanggung jawab untuk mencari, memverifikasi, dan melaporkan berita secara akurat dan objektif. Sebelum itu, ada aspek-aspek penting dari seorang wartawan. Yang pertama ada investigasi, yaitu mencari tahu fakta dari suatu peristiwa atau isu melalui riset, wawancara, dan pengamatan. Dan yang kedua, verifikasi, memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dengan memeriksa sumber dan bukti. Yang ketiga, ada penulis, menyusun informasi yang terkumpul menjadi berita yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Dan keempat, ada pelaporan, yaitu menyampaikan berita kepada publik melalui berbagai platform media. Yang kelima atau yang terakhir ada etika, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik termasuk akurasi, objektivitas, dan independensi. Wartawan memainkan peran penting dalam masyarakat dengan memberikan informasi yang memungkinkan warga negara untuk membuat keputusan yang tepat tentang berbagai hal, mungkin dari politik hingga ekonomi. Mereka juga berperan sebagai pengawas kekuasaan dan mengungkap penyampaian atau ketidakadilan. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan nama-nama wartawan Indonesia yang berprestasi tingkat internasional. Nah, berikutnya ada nama-nama wartawan Indonesia yang berprestasi tingkat internasional. Yang pertama ada Najwa Shihab atau yang biasa dipanggil Mak Nana, lahir pada tanggal 16 September 1977, adalah seorang pemeran dalam wartawan Indonesia. Berdarah campuran Bugis dan Arab, ia adalah putri kedua dari mantan Menteri Agama Kabinet Pembangunan ke-7 Quraish Shihab dan keponakan dari mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. Najwa masuk ke dalam daftar Asian Most Influential oleh majalah Tatler pada tahun 2023. Awal karirnya merintis sebagai wartawan magang di RCTI, dan pada tahun 2000 dia memilih bergabung dengan Metro TV karena lebih mendukung minatnya terhadap jurnalis. Dan menjadi reporter di Metro TV, dia kemudian diangkat menjadi anchor dalam sejumlah program berita prime seperti Metro Hari Ini dan Suara Anda, sebelum memiliki program gelar bicara sendiri yang dinamakan Mata Najwa pada tahun 2009. Beberapa penghargaan yang diraihnya antara lain Instant Press Pertelevisian terbaik dalam ajang Panasonic Global Award tahun 2015, The Influential Woman of the Year dari Elle Magazine tahun 2015, Most Progressive Figure oleh Forbes Magazine 2016, dan presenter pemilu kada terbaik oleh Badan Pengawas Pemilu 2017, Young Global Leader oleh The World Economic Forum 2018, dan lainnya. Adapun penghargaan terbarunya itu terpilih sebagai public figuran yang inspiratif terpopuler dalam acara Indonesian Television Award 2022 dan 2023. Selanjutnya ada Bondan Haryo Winarno, lahir pada 29 April tahun 1950 dan wafat pada tanggal 29 November 2017, adalah seorang penulis wartawan Indonesia yang dengan berbagai keahliannya. Dia juga menjadi presenter dalam acara kuliner di Trans TV, yaitu Wisata Kuliner. Dia terkenal dengan ungkapannya itu, pokoknya maknyus. Ungkapan ini sering diparodikan dalam suatu kondisi yang nyaman, enak, dan lainnya. Sejak 1960, Bondan menjadi penulis lepas. Ia menulis di berbagai penerbitan seperti Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Tempo, Mutiara, Asian Wall Street Journal, dan lain-lainnya. Pada 1984 sampai 1987, ia menjadi redaktur kepala majalah SWA pada tahun 1987 sampai 1994. Ia beralih menjadi pengusaha dan menjabat sebagai presiden Ocean Beauty International. Beberapa penghargaan yang diraihnya yaitu pada tahun 1967 ia memperoleh
Baden-Powell Adventure Award ketika menjadi pemimpin regu Indonesia dalam Boy Scout World Jambor di Forgot Park, Idaho, USA. Ketika itu, ia juga terpilih sebagai honor guard untuk Lady Olaf Baden-Powell pada 1988. Ia memperoleh tanda penghargaan Stylensa Pembangunan dari Pemerintah Republik Indonesia karena jasa-jasanya sebagai Ketua Pelaksanaan Pinisi Nusantara yang berlayar di Jakarta sampai Vancouver dalam rangka Expo 1986. Tanggal 20 Mei 2014, Bondan meraih penghargaan buku masakan terbaik Gourmet Award pada ajang Gourmet World Cookbook ke-19 di Beijing, Tiongkok. Setelah meraih juara pertama lewat karyanya itu 100 makanan tradisional Indonesia, Maknyus. Pada kategori ini bertemakan makanan kaki lima atau street food. Pada tanggal 12 April 2018, ia meraih penghargaan seumur hidup atau Lifetime Achievement pada ajang Ubud Food Festival 2018 dan diterima oleh keluarganya. Selanjutnya ada Sukarni Ilyas atau Karni Ilyas. Lahir pada tanggal 25 September 1952. Merupakan seorang wartawan dan pewarna televisi terkemuka di Indonesia. Ia dikenal luas karena perannya sebagai pemimpin redaksi dan pewarna di berbagai stasiun televisi, termasuk SCTV, Antv, dan TV One. Karni memulai karirnya sebagai wartawan harian Suara Karya pada tahun 1972. Ia kemudian pindah ke majalah Tempo tahun 1978 sampai menduduki jabatan sebagai redaktur pelaksana. Kepiawaiannya dalam bidang hukum membuat Karni ditugas untuk memimpin majalah Forum tahun 1991 sampai 1999. Beberapa penghargaan yang diraihnya, yang pertama ada Panasonic Global Award 2013 ke dalam kategori presenter talkshow, berita dan informasi, dan yang kedua anugerah Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2015 kategori presenter pria terfavorit. Ketiga ada Panasonic Global Award tahun 2016 kategori presenter talkshow terfavorit. Dan keempat ada Panasonic Global Award 2018 kategori presenter talkshow berita. Ini ada Rosian Anwar atau Haji Rosian Anwar, lahir pada 10 Mei tahun 1922 dan wafat tahun 2011 tanggal 14 April. Adalah tokoh pers, sejarawan atau sastrawan dan budayawan Indonesia. Rosian merupakan seorang yang produktif menulis. Ia pernah dicalonkan sebagai anggota konstitusi mewakili Partai Sosialis Indonesia. Rosian merupakan anak keempat dari 10 bersaudara. Pasangan Anwar Maharaja Sultan dan Siti Safia. Ayahnya adalah seorang demang di Padang atau pantai Sumatera Barat. Beberapa penghargaan yang diraihnya ada itu pertama Bintang Mahaputra, yang ketiga tahun 1974 Anugerah Kesetiaan Berkarya sebagai wartawan tahun 2005, Lifetime Achievement tahun 2007. Selanjutnya ada Dandi Dwi Laksono. Dandi Dwi Laksono lahir pada 29 Juni 1976. Adalah seorang jurnalis Indonesia yang terkenal dengan jurnalismenya tentang investigasinya yang mencakup karya tulis dan film dokumenter. Istrinya itu Irna Gustiawati adalah pemimpin redaksi liputan6.com. Dia dikenal untuk film dokumenter 2019-nya. Dia dikenal untuk film dokumenter 2019-nya itu Sex Killer yang dirilis sebelum pemilihan umum Indonesia tahun 2019 yang mendokumentasikan kolusi antara elit politik dan industri pertambangan batu bara yang bertanggung jawab untuk kerusakan lingkungan. Awal karirnya pada tahun 1990, pria kelahiran Lumajang ini
alumni Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Pendidikan pendidikan non-formal ia peroleh dari Ohio Universitas Internship Program on Broadcast Journalist Covering Conflict Amerika Serikat tahun 2017 dan British Council Broadcasting Program London 2008 dan dilahir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dan dia adalah pendiri studio produksi dokumenter Watchdog. Dia sebelum bekerja di Aceh.com, Liputan6.com, dan SCTV, RCTI, dan ABC Radio. Maka dia dihasilkannya antara lain Indonesia for Sale tahun 2009, yang itu menyingkap fakta, panduan liputan investigasi cetak, radio, dan televisi 2009. Tiga, ada jurnalisme, investigasi, trik, dan pengalaman para wartawan Indonesia budaya kan. Yang keempat, ada investigasi di media cetak, radio, dan televisi. Dan selanjutnya ada mematuhi etik menjaga kebebasan pada tahun 2012. Ada Andi F. Noya atau Andi Flores Noya, lahir pada 6 November 1960, adalah seorang wartawan dan pewarna televisi Indonesia. Ia lebih dikenal ketika membawakan acara Kick Andi. Dia keturunan Ambon, Belanda, dan Portugis. Pertama kali terjun sebagai reporter ketika pada 1986. Andi membantu majalah Tempo untuk penerbitan buku Apa dan Siapa Orang Indonesia. Saat itu pemuda berdarah Ambon, Jawa, dan Belanda ini masih kuliah di Sekolah Tinggi Publisitas atau STP Jakarta. Penghargaan yang sudah didapat oleh Andi seperti Panasonic Global Award dalam kategori presenter berita atau current affairs pada tahun 2010, 2011 berbuahkan hasil yang maksimal. Andi memenangkan penghargaan tersebut. Ada Ruana Kudus, lahir pada tanggal 20 Desember 1884 dan wafat tanggal 17 Agustus 1972. Adalah wartawati pertama di Indonesia. Pada 1911, Ruhana mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setika atau KAS di Kota Gadang. Sembari aktif di bidang pendidikan di selainnya, Ruhana menulis di Surat Kabar Perempuan Putri Hindia. Ketika di beredar pemerintah Hindia dan Belanda, Ruhana berinisiatif mendirikan surat kabar bernama Sunting Melayu, yang tercatat sebagai salah satu surat kabar perempuan pertama di Indonesia. Ruhana hidup pada zaman yang sama dengan Kartini, ketika akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang baik sangat dibatasi. Pada tahun 1974, pemerintah daerah Sumatera Barat memberikan penghargaan kepadanya sebagai wartawati pertama. Dia juga mendapatkan penghargaan sebagai Perintis Pers Indonesia pada tahun 1987 dan bintang jasa utama pada tahun 2007. Sejak 7 November 2019, pemerintah Indonesia mendeklarasikan Ruhana Kudus sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 120 TK 2019 dan diberikan kepada cucunya sebagai ahli waris pada hari berikutnya. 2 tahun kemudian dia dirayakan oleh Google Doodle. Selanjutnya ada Rosiana Srilahi. Dia lahir pada tanggal 26 September tahun 1972. Dia juga dikenal dengan nama panggilan Rosi, adalah pewarna berita dan mantan pemimpin redaksi Liputan 6 SCTV. Saat ini Rosi merupakan wakil direktur utama di Kompas TV dan pewarna gelar bicara Rosi dan gelar bicara Rosi. Karir Rosi mulai menanjak setelah era Koesno dan Arif Suditomo hengkang dari SCTV. Rosi menjadi salah satu dari 6 jurnalis TV dan dari Asia yang mendapatkan kesempatan mewawancarai secara eksklusif Presiden Amerika Serikat George H. W. Bush di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat pada 2003. Beberapa penghargaan yang telah diraihnya, yang pertama ada pembawa acara talk show terfavorit Panasonic Global Award
2004, membawa acara berita atau Current Affairs terfavorit Panasonic Award 2004, pembawa acara berita Current Affairs terfavorit Panasonic Award 2005. Selanjutnya ada Atmakusuma Astratmaja, lahir pada tanggal 20 Oktober 1938 dan wafat tanggal 2 Januari 2005, adalah pemenang penghargaan Ramon Magsaysay tahun 2000 untuk jurnalisme, sastra dan seni komunikasi kreatif untuk perannya dalam meletakkan fondasi profesional dan kelembagaan bagi era baru kemerdekaan pers Indonesia. Ia memperoleh penghargaan kebebasan pers tahun 2008 dari Aliansi Jurnalis Independen karena dinilai menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam memperjuangkan pers di Indonesia, dan Lifetime Achievement dalam Anugerah Dewan Pers tahun 2023 atas pengabdiannya dan jasanya kepada dunia pers. Karirnya sebagai wartawan muda di tamat sekolah menengah atas pada usia 19 tahun di Harian Indonesia Raya Minggu pada 1957. Karir di sini sangat pendek karena setahun kemudian hari ini diberedar pemerintah Soekarno dan kehilangan pekerjaan. Ia sempat berpindah pekerjaan dan karena merasa tidak aman berada di bawah pengawasan sensor, akhirnya memutuskan meninggalkan Indonesia untuk bekerja di Australia dan Jerman. Selanjutnya ada Victor Mambor. Victor Mambor lahir tahun 1974 di Muara Enim, adalah seorang jurnalis terkemuka asal Papua. Ia telah menjadi jurnalis sejak 1996 di Harian Pikiran Rakyat, Bandung. Saat ini ia adalah editor senior di media terkemuka Papua, Jubi atau Jubi Newspaper dan Jubi ID, dan merupakan salah satu kontributor Indonesia dan Pasifik untuk media Benar News atau Radio Free Asia. Sebagai jurnalis, karya jurnalistiknya telah memenangkan penghargaan laporan investigasi terbaik tahun 2020 dari Serikat Penerbit Pers Indonesia untuk laporannya tentang kerusuhan di Wamena, Papua. Ia juga mendapat penghargaan sebagai pejuang kebebasan pers dari Federasi Wartawan Internasional pada 2015 bersama dengan Gao Yu, seorang jurnalis Tiongkok, dan Andreas Nicodemo Idris, seorang jurnalis Eritrea, dan lain-lain penghargaannya yang diraihnya. Selanjutnya ada Liviana Arianti. Liviana Arianti adalah jurnalis aktivitas yang selama 2015 tahun bekerja sebagai jurnalis yang memperjuangkan perempuan dan kelompok marginal untuk kebebasan berpendapat di media. Liviana bekerja di Metro TV, jurnalis perempuan. Beberapa penghargaan yang diraihnya ada Tasrif Award dari AJI Indonesia 2013, LBH Jakarta Award 2015, nominasi NPES Award dari United National atau UN 2014, dan lain-lain. Selanjutnya ada Gunawan Satyo Muhammad, lahir tahun 1941 tanggal 29 Juli, adalah seorang penyair, esais, penulis naskah drama, dan editor Indonesia. Dia adalah pendiri dan editor majalah Indonesia Tempo. Gunawan adalah seorang pengkritik yang vokal terhadap pemerintah Indonesia, dan majalah secara berkala ditutup karena kritik-kritiknya. Gunawan telah memenangkan berbagai penghargaan untuk karya jurnalistiknya, termasuk CPJ International Press Freedom Award tahun 1998, International Editor of the Year Award tahun 1999, dan David Prize tahun 2006. 4 puisi telah diubah menjadi kumpulan tembang politik oleh komponis atau bisnis Ananda Sukarlan yang berjudul Gemuruhnya Malam, dan menjadi bagian dari repertoire
untuk bariton dan piano oleh para vokalis klasik. Bila kesimpulannya adalah menjadi seorang wartawan adalah profesi penting dalam menjaga arus informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat. Ilmu ini adalah landasan untuk penting bagi seorang wartawan yang dituntut untuk memiliki keterampilan menulis, melaporkan dan mengomunikasikan informasi serta objektivitas dan akurat. Selain itu, seorang wartawan dituntut untuk tidak memihak dalam melaporkan beritanya, menyajikan informasi secara adil dan tanpa bias, serta menjaga etika jurnalistik. Meskipun profesi ini memiliki tantangan seperti tekanan, waktu, dan risiko di lapangan, wartawan memainkan peran vital dalam mendukung keterbukaan, transparansi, dan demokrasi di masyarakat. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.